Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu memohon perlindungan agar kita selamat hidup dunia dan selamat pula di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, baik para siswa, para guru, dan para mahasiswa yang lagi PLP juga yang saya hormati, apalagi yang sedang belajar tentang sastra. Saudara-saudara sekalian, pemerintah beberapa kali mengadakan perubahan tentang kurikulum. Dan bahkan kita tahu bahwa karena adanya COVID ini, ya bagaimana menyederhanakan kurikulum. Tetapi yang jelas terjadi perubahan yang mendasar dalam pembelajaran setahun belakangan ini. Alhamdulillah sekarang sudah mulai sekolah itu masuk, yaitu dengan belajar daring. Bahkan mahasiswa sekarang beberapa perguruan tinggi sudah mulai masuk, sambil memantau perkembangan virus COVID-19 dan mempersiapkan kekebalan tubuh bagi mahasiswa, bagi guru, bagi siswa, dan bagi masyarakat luas. Karena bukan tidak mungkin, meskipun kita menonton di YouTube bahwa level PPKM Jakarta sudah level 2, bahkan di Pekanbaru juga. Tetapi bukan berarti virus itu sudah musnah. Bahkan informasi terakhir ada lagi virus-virus yang tipe lain yang masuk yang lebih ganas lagi. Jadi bukan tidak mungkin kalau kita sekarang di Pekanbaru atau di Indonesia kita vaksin Sinovac, ada beberapa negara yang tidak menerima orang yang vaksin yang menggunakan vaksin Sinovac. Kita tidak tahu perkembangannya gimana. Mungkin bicara kualitas. Mudah-mudahan siapa yang sudah vaksin di negara kita ini, minimal ketahanan tubuh, imun tubuh itu bisa dipertahankan. Di samping juga kita selalu menjaga jarak, selalu kita menjaga kebersihan dan memakai masker. Saudara-saudara sekalian, kenapa kita bicarakan tentang vaksin? Karena pendidikan digital ini menjadi sesuatu yang baru, yang menjadi perubahan sistem pembelajaran, dan tidak mudah untuk ditinggalkan oleh para guru. Merugilah bagi guru-guru yang ketika sekolah luring, termasuk dosen-dosen, ketika sekolah luring lalu meninggalkan media sosial sebagai media pembelajaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang pada generasi milenial sekarang bahwa media sosial bahagian yang tidak terpisahkan. Apalagi sekarang sudah terbentuk, sudah semacam hampir kita katakan semacam tradisi, setiap hari orang-orang menggunakan media sosial sebagai bahagian melengkapi kehidupannya. Apakah itu untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk publikasi, dan untuk memperoleh informasi. Begitu cepatnya media sosial. Saudara-saudara,
kita bicara tentang kurikulum 2013 yang bahkan yang sudah direvisi. Kalau dicermati, bagi yang mengamati kurikulum, ada beberapa materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang sebenarnya sebelumnya belum diajarkan, menjadi sesuatu yang baru. Bahkan persoalannya, materi atau bahan ajarnya bagi guru itu kelabakan. Kelabakan mencari rujukannya. Karena memang materi itu langka. Apa itu? Yaitu materi tentang anekdot. Anekdot ini di dalam masyarakat Melayu sebetulnya sudah tidak asing lagi. Tokoh anekdot yang terkenal di Melayu yang datang di Bengkalis itu namanya Yongdola, legendaris. Dan bagaimana ia menggunakan, memutarbalikkan logika. Bahkan anekdot-anekdot yang dibuat oleh Yongdola melegenda di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagi orang yang tidak paham dengan anekdot Yongdola, seolah-olah ini sesuatu yang tidak masuk akal dan akal sehat tidak bisa berterima. Tapi setelah direnungkan, cerita-cerita Yongdola itu rupanya ada makna di balik itu yang ingin disampaikan, ada pemikiran yang cerdas di balik itu. Saudara-saudara sekalian, nah bukan hanya di tanah Melayu, di daerah lain juga masyarakat juga kita akan menjumpai para penutur-penutur anekdot. Tapi sayangnya tidak terinventarisasi dan anekdot itu bagian sesuatu yang dianggap remeh-temeh. Padahal ya bisa ditampilkan dalam bentuk sketsa. Di beberapa media digital kita bisa menjumpai sketsa yang dibuat sedemikian rupa untuk menyampaikan anekdot. Anda bisa menjumpainya atau kita bisa menjumpainya di YouTube, kemudian di short YouTube atau video-video pendek, bahkan di TikTok sekarang. Meskipun saya katakan tidak semuanya ya konten-konten itu, dan orang selalu membuat materi-materi yang sifatnya anekdot. Dan anekdot ini kalau digarap sedemikian rupa dapat menjadi sajian yang menarik. Yang pertama sekali ada unsur memecahkan suasana, membuat suasana itu jadi lucu. Yang kedua, memancing kita untuk menginterpretasikan amanat yang ingin disampaikan. Karena bentuk-bentuk sketsa yang menampilkan anekdot itu biasanya durasinya tidak lama. Apalagi kalau misalnya Anda bisa menyaksikan di short YouTube itu durasinya sekitar 1 menit atau 30 detik. 30 detik sampai 1 menit itu paling panjang. Kalau di TikTok
ya maksimal 3 menit. Tapi kelebihan di TikTok, ia bisa mengulang-ulang. Walaupun dia pendek, otomatis diulang-ulang videonya itu. Tapi tentu kita juga akan bosan gitu. Nah, ini yang jadi peluang bagi Anda semua menggarap media pembelajaran yang dapat ditampilkan di media sosial. Seperti yang saya katakan bahwa media sosial itu tak mungkin kita tinggalkan dalam proses belajar mengajar atau dalam dunia pendidikan. Karena apalagi setahun ini, belakangan ini, kita zaman pandemi, sudah terjadi hal seperti itu. Satu. Yang kedua, persoalan anekdot itu langka sekali materinya. Sangat langka materinya. Dan rujukannya tidak ada. Oleh karena itu, persoalan anekdot ini dapat disajikan dalam bentuk video-video pendek. Seperti yang saya katakan pada Anda, durasi YouTube yang pendek, bahkan ada yang spesial se-YouTube, dan bahkan di TikTok. Banyak orang menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan anekdot. Dan saya berharap bahwa Anda mampu atau berani mencoba membuat anekdot dalam bentuk sketsa atau video-video pendek. Yang diperlukan adalah bagaimana kita mengemasnya dalam video pendek itu, pesan moralnya, pesan moral. Nah, nilai anekdot yang kita harapkan itu adalah anekdot yang punya nilai edukasinya. Nilai edukasinya. Misalnya menggambarkan tentang bagaimana mengajar orang yang sombong, atau orang yang miskin berlagak kaya, dan sebaliknya orang kaya yang berlagak miskin. Dan juga kita bisa melihat misalnya bagaimana dalam konten-konten video orang berbagi. Kalau dalam YouTube dikatakan giveaway, tapi dengan cara sentuhan-sentuhan moral, sentuhan-sentuhan yang sifatnya humanis, yang bisa mempengaruhi masyarakat karena ada nilai-nilai positifnya. Dan pada dunia ini, pada bentuk sketsa ini, berarti yang dipentingkan itu adalah bagaimana menyampaikan ide. Lalu bagaimana ide itu bisa kita kemas dalam bentuk konsep. Konsepnya itu yaitu memulai membuat lakon untuk menyampaikan tentang anekdot. Dan sketsa itu bisa jadi dimainkan oleh beberapa orang, dan bisa jadi juga itu dimainkan oleh satu orang, main tunggal. Karena dunia sketsa ini itu bagian dari dunia teater, dunia drama. Nah, dikatakan anekdot misalnya bicara tentang konsep tunggal, salah satunya misalnya berkaitan dengan materi stand up comedy.
Jadi stand up comedy itu materinya anekdot, sesuatu yang lucu yang disampaikan secara lucu. Misalnya bagaimana kita bicarakan tentang menyinggung perasaan orang. Apakah kita boleh menyinggung perasaan orang? Nah, kita bawakan dengan diri kita, dengan pengalamannya kita. Dengan pengalaman demikian, orang bisa memahami atau menangkap nilai-nilai yang ingin kita sampaikan. Meskipun kita tutup biasanya anekdot dengan unsur dagelan. Jadi ada unsur dagelannya di dalam anekdot. Ada unsur lucunya di dalam anekdot. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa anekdot itu bentuk pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat dengan cara yang singkat dan padat, dan bisa jadi bentuk dagelan itu ditampilkan bukan cara kita menampilkan dagelan, tapi orang yang menangkapnya tentang sketsa kita itu yang membuat lucu. Jadi kalau boleh kita katakan, bukan kekonyolan yang kita tampilkan, tapi suasananya. Seperti kita bisa melihat bagaimana Cak Lontong dengan wajah yang serius, ia bisa menyampaikan tentang dagelan itu. Dan banyak lagi bentuk-bentuk dagelan itu atau bentuk-bentuk penampilan anekdot yang disampaikan oleh para stand up comedy, dan itu selalu mengena gitu. Dan bisa jadi misalnya memang ini satu bentuk sketsa dalam kehidupan. Saudara sekalian, lalu bagaimana langkah kita? Nah, ini kita mulai keterampilan kita menulis. Kalau bicara kemarin kita mulai keterampilan berbicara. Sekarang keterampilan kita menulis dulu. Konsepnya. Apa yang harus kita bicarakan? Yang pertama, tentang temanya tentang apa? Apakah temanya tentang sosial, misalnya bantuan sosial? Kita bicara misalnya tentang korupsi, seperti yang terdapat dalam kurikulum 2013. Nah, tentang korupsi misalnya. Tentu kita akan menyampaikannya bukan dalam artian transparan. Lebih baik kita bicarakan itu, kita menyampaikan itu dalam bentuk sarkasme. Jadi kita pahami dulu apa tema yang mau kita pilih, kemudian apa amanat yang mau kita sampaikan. Barulah kita mau menyampaikan itu dalam bentuk tunggal kah, atau dalam bentuk sketsa yang berupa drama satu babak. Dan ini dapat dilakukan dengan bentuk konsep mini kata.
Jadi artinya tidak terlalu banyak kata yang mubazir yang dipakai. Misalnya dari segi perbuatan, lebih banyak melakukan perbuatan daripada berceramah. Itu dapat dilakukan. Jadi jangan Anda bingung misalnya ketika membuat sketsa, lalu kita perlu tambahan ada orang memain, ya apa yang mau kita berikan, apa yang mau kita sampaikan. Lalu diaturlah adegannya, diaturlah adegan apa yang mau kita lakukan. Dan ini dapat dilakukan sedemikian rupa agar memang yang disajikan dalam anekdot itu ada pesan-pesan, nilai-nilai moral yang ingin disampaikan, menjadi proses pembelajaran kita. Saudara-saudara sekalian, tentu yang harus disampaikan itu bukan harus sifatnya ceramah, tapi bagaimana menyampaikan itu secara tidak langsung mengena, tidak mengarahkan kepada orang per orang, tapi kita menyajikan itu secara universal. Karena nilai-nilai moral itu di mana saja tempatnya itu dapat diterapkan. Misalnya perbuatan-perbuatan tercela yang tidak layak untuk ditiru seperti korupsi, kemudian ada kejahatan-kejahatan moral yang di sebagian orang merasa terganggu dengan hal itu, merasa tidak setuju dengan hal itu. Nah, kita juga bisa menyampaikan bagaimana agar peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi. Tentu dengan melakukan peringatan sedini mungkin dengan cara menyampaikan dalam konsep anekdot. Jadi konsep anekdot itu konsep dagelan. Sedangkan yang mau disampaikan itu bisa berupa sarkasme, dan bisa tunggal dan bisa dengan cara membuat sketsa beberapa pemain yang dilibatkan. Silakan Anda mencoba, mudah-mudahan ini sesuatu yang menjadi baru pada Anda. Dan silakan dengan Anda menggunakan YouTube, barangkali Anda terpikirkan juga menggunakan TikTok untuk mempublikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.